Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, solihah yang Ustaz sayangi. Ustaz tanya dulu, apa kabar antum hari ini dan semangat antum? Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ya. Nikmat yang paling utama ialah nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Hingga pada hari ini kita masih bisa merasakan semua nikmat itu ya. Terutama nikmat sehat ya. Kita masih bisa melakukan aktivitas rutinitas kita ya, seperti mandi, makan, belajar, sholat dan lain-lain. Itu adalah nikmat sehat ya. Karena kalau kita sakit pasti kita tidak bisa melakukan aktivitas tersebut. Dan nikmat Islam ya. Hari ini alhamdulillah kita masih merasakan manisnya nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia, manusia agung. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah satu-satunya manusia yang harus kita jadikan contoh, baik dari perkataan beliau, perilaku beliau, bahkan diamnya beliau itu bisa kita jadikan sebagai sumber hukum. Dan barang siapa yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, maka dia akan mendapatkan syafaat ya, dari Nabi Muhammad SAW. Solihah, alhamdulillah hari ini Ustaz akan menyampaikan sebuah BSI yang berjudul menuntut ilmu sepanjang hayat ya. Dalam Islam sebagai seorang muslim kita diwajibkan ya untuk menuntut ilmu ya. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ketika kita meninggalkan suatu perkara yang wajib, maka hukumnya adalah dosa ya. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan akan berdosa, tapi ketika kita tunaikan akan mendapat pahala. Dimana dalam sebuah hadis dinyatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan dalam ada sebuah ungkapan yang mengatakan at-talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu dari ayunan atau dari ayunan sampai ke liang lahat atau ya. Jadi artinya menuntut ilmu itu tidak mengenal usia sepanjang masa. Dari ayunan seperti dari bayi sampai kita meninggal masuk ke liang kubur ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Walaupun kita sudah menjadi seorang ulama pun, seorang ustaz atau seorang dosen sekalipun ya, yang sudah berilmu, yang sudah mempunyai gelar sebanyak apapun, tetap harus menuntut ilmu. Jadi tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan usia untuk menuntut ilmu sepanjang masa. Dan dikatakan juga dalam sebuah hadis
talabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya, maksudnya adalah menuntut ilmu walaupun harus sampai negeri Cina, maka kita harus menuntut ilmu. Jadi tetap menuntut ilmu walaupun sekalipun paling jauh. Jadi begitu pentingnya ya kita, karena ilmu itu akan menentukan ya. Ilmu itu akan menentukan orang akan menentukan kualitas seseorang, karena suatu amalan ketika tidak disertai ilmu, maka amalan tersebut akan tertolak. Jadi sebelum kita beribadah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, kita harus tahu dulu ilmu. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka wajib bagi hukumnya menuntut ilmu. Selanjutnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, artinya barang siapa yang menuntut ilmu, menelusuri jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ketika kita berjalan ke suatu majelis ilmu, semata-mata untuk mengharap ridha Allah, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut untuk masuk surga. Jadi ketika kita ingin masuk surga, ingin dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, maka kita harus menuntut ilmu. Selanjutnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, menyerupakan jalan menuju surga. Yang pertama. Yang kedua, warisan ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya. Yang diwariskan nabi itu bukan dinar atau dirham, ya, tapi ilmu. Yang ketiga, ilmu akan kekal, ya, dan bermanfaat bagi pemiliknya, ya, yang menuntut ilmu. Selanjutnya, yang keempat, ketika kita menuntut ilmu, ya, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka orang tersebut akan difahamkan tentang agama. Berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Selanjutnya, orang yang takut dengan Allah, ya, adalah orang-orang yang berilmu, ya, ulama. Ya. Jadi orang-orang yang takut pada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Selanjutnya, keutamaan selanjutnya bagi orang yang menuntut ilmu adalah akan diangkat derajatnya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, ya, Allah akan mengangkat derajat kita. Itu tadi ya hadis tentang anjuran untuk menuntut ilmu, ya, bahwa tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, sampai meninggal. Jadi sekali lagi Ustadz sampaikan kepada antum, khususnya untuk Ustadz sendiri, bahwa jangan pernah merasa cukup, ya, dengan ilmu yang kita dapatkan, karena apa yang kita dapatkan itu tidak ada apa-apanya, ya, hanya sedikit sekali, ya. Makanya kita jangan pernah merasa puas dengan ilmu, dan jangan pernah merasa sok pintar atau sok tahu, ya, karena ilmu itu sangat luas, ya, ilmu itu sangat luas. Maka ketika orang semakin dia menuntut ilmu, semakin dia merasa bodoh, ya. Bukan semakin dia menuntut ilmu, bukan semakin pintar, tapi dia semakin merasa bodoh, karena ternyata ilmu itu sangat luas, ya. Masih banyak yang belum dia tahu, ya. Tapi ketika kita memiliki rasa sifat sombong, ketika kita menuntut ilmu sedikit, itu kita sudah merasa sangat. Jadi jauhilah sifat kita sangat. Jadi oleh soleha, tetap semangat terus, ya, walaupun masa pandemi, ilmu, karena itu adalah jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin.
Sekian yang bisa saya sampaikan.